Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Pada minggu lalu kita sudah bahas mengenai zat dan perubahannya. Nah, pada minggu ini kita akan lanjutkan ke materi yang baru di bab 3, yaitu mengenai apa? Suhu. Ya, baik. Nah, burung gelatik di atas papan. Terbang bebas ke cakrawala. Apa kabar anak-anakku yang cantik dan tampan? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, bagaimanakah perasaannya hari ini? Nah, coba saya ingin tahu perasaannya. Siapa boleh deh, Dira. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang Senang, alhamdulillah. Kenapa bisa senang hari ini? karena baru dikasih uang. Baru dikasih uang, alhamdulillah. Bisa buat untuk jajan ya. Baik, siapa lagi? Saya ingin tahu. Boleh deh, Jidan. Nah, bagaimana perasaannya hari ini, Jidan? Senang, Senang, alhamdulillah. Kalau boleh tahu, kenapa bisa senang? Bapak. Oh, bapaknya baru pulang. Alhamdulillah ya bisa melepas rindu. Alhamdulillah. Baik. Ya, semoga dengan semangat dari Jidan dan Dira semua juga bisa ikut senang untuk hari ini. Baik, lanjutkan ya. Sebelum kita bahas ke materi, kita akan berdoa dulu agar pembelajaran ini bisa mendatangkan berkah dari Allah. Nah, untuk itu saya akan berikan kesempatan kepada KM kita ini yang paling ganteng, bukan Jidan, Azil ya, Azil untuk memimpin doa. Silakan Azil, saya persilahkan. Duduk siap. Duduk badan, kembali dengan doa. Alhamdulillah. Kalau sudah berdoa, kita rasanya tenang ya. Alhamdulillah. Nah, baik. Untuk memupuk nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, saya akan beri kesempatan kepada April untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan April, saya persilahkan. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan mengisi presensi dulu. Saya akan absen dari nomor 1 sampai seterusnya ya. Coba Ahmad Murjidan, Muhammad Bintang. Muhammad Bintang sakit. Oh iya, tadi orang tuanya juga sudah menelepon kepada saya ya. Mari teman-teman kita semua doakan Muhammad Bintang
agar lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Robbal. Baik, kita lanjutkan. Muhammad Zafa, Mutia. Nah, sebelum kita ke materi agar kalian bisa fokus dan memiliki kesadaran penuh, kita akan mencoba mindfulness. Teknik yang kita gunakan di sini adalah teknik stop ya. Nah, nanti akan ada beberapa tahapan. Yang pertama ada stop, kemudian ada take a break, kemudian ada observe, dan kita akan coba ya. Nah, semuanya boleh duduk dengan tegak, kemudian tangannya berada di paha. Nah, tangannya berpaha. Semuanya hentikan sejenak semua kegiatan kalian. Ya. Ya, kegiatannya. Kemudian ambil nafas pelan-pelan secara dalam. Ambil nafas, keluarkan. Ambil lagi nafasnya. Kalau sudah putus silakan boleh ya, rasakan misalnya ya. Nah, sebelum ke materi di sini ada pertanyaan unik nih. Ketika kamu sakit, panas, dapatkah kamu menentukan bahwa kamu itu demam atau tidak? Boleh siapa yang boleh? Bentar. Ketika ibu saya segera mengambil termometer untuk mengecek apakah saya panas atau tidak. Iya, betul sekali ya. Biasanya kalau kita sakit, bu kalian suka panik. Nah, anak-anak sakitnya pertama biasanya suka dipegang dulu. Apanya? Dahinya ya, bukan pantatnya. Dahinya. Oh, ternyata panas nih, kaget kan? Tapi ya ibunya bisa langsung menentukan demam tidak. Nah, betul tadi jawaban dari Rafa. Biasanya langsung ambil termometer. Nah, termometer ini biasanya alat yang wajib dimiliki di rumah, biasanya rata-rata punya. Nanti langsung dicek suhunya, dimasukkan bisa lewat mulut, lewat ketiak biasanya ya. Nanti dicek. Nah, suhunya. Nah, bila suhunya mencapai 36,5 atau 37, nah maka anak ini atau kita dinyatakan demam gitu. Apalagi demamnya sampai tinggi sekali sampai 39, itu harus cepat-cepat ditangani gitu ya. Good job, bagus sekali jawaban dari Rafa. Kemudian, mengapa makanan itu akan lebih awet bila disimpan di lemari? Coba siapa ya? Oh, boleh, silakan. Saya izin menjawab. Makanan akan lebih awet karena suhu dalam kulkas menghambat pertumbuhan bakteri pada makanan. Jawabannya tepat sekali, betul ya. Jadi ketika betul ya, kenapa biasanya mamah kalian menyimpan makannya di kulkas itu akan lebih awet ketimbang menyimpan makannya di luar. Ternyata benar, makannya akan lebih awet. Kenapa? Betul, karena suhu yang rendah, nah itu betul akan menghambat bakteri. Jadi dan selain menghambat bakteri juga nanti akan menghambat metabolisme dari makanannya. Jadi makannya akan lebih awet. Wah, jawabannya tepat sekali. Good job juga untuk Salwa. Tetap. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita akan coba nih. Nah, mungkin ini menarik ya, karena ini masih hubungannya dengan suhu. Nah, coba tangan kalian, tangan kiri boleh tangan kanan ya. Nah, tiup dengan membentuk huruf O tapi kecil. Wah, senang. Apa yang tangan kalian rasakan? Dingin ya? Wah, coba balik. Kita pakai mulut yang besar. Hah. Bau ya? Ya, nggak baunya ya. Apa yang kalian rasakan? Panas. Oh bisa ya, beda padahal sama-sama dari mulut udaranya. Kok bisa suhunya ada yang dingin dan ada yang panas? Mungkin ada yang bisa tahu? Ibaratnya begini. Ada yang pernah nyuci motor pakai selang,
Kalau selangnya lebar, airnya pasti keluar banyak dan kecil ya. Tapi kalau misalnya kita pencet sedikit, nah, airnya akan keluar jadi lebih deras ya. Nah, ibaratnya sama. Ketika mulutnya kecil, udara yang keluar itu akan deras dan jadi dingin. Tapi ketika dibuka lebar, suhu dari tubuh kita ikut keluar ke tangan kita dan merasakan tangan kita hangat. Nah, itu menarik ya so ini ya. Itu bisa panas, bisa dingin. Oke. Nah, sebelum kita ke materi, saya akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, melalui pembelajaran interaktif, nanti kita akan belajar interaktif melalui metode discovery learning ya. Nah, peserta didik dapat menjelaskan konsep suhu dengan tepat. Kemudian, yang kedua, melalui kegiatan praktikum, nanti kita akan praktikum, peserta didik dapat mengukur suhu. Nanti di sini kalian bisa mengukur suhu menggunakan termometer yang sudah saya siapkan dengan akurat. Baik, lanjut ya. Nah, suhu. Mungkin kalian sering sekali mendengar suhu. Pasti sering mau lewat TV, radio, internet, media sosial, atau dalam kehidupan sehari pasti berbicara tentang suhu. Nah, kita akan identifikasi dulu. Di sini, nah, suatu hari, ini Amel sakit panas. Ibu Amel memegang kening Amel, nah, mengecek suhunya. Ibunya kebingungan untuk mengukur suhunya. Kemudian dia nelpon dokter, dokternya menanyakan, berapa suhu Amel dalam reamur? Pas cek di rumah ternyata termometernya dalam skala Celcius. Dia kebingungan nih. Pas dicek dengan Celcius, suhunya Amel sangat panas sekali, mencapai 40 derajat Celcius. Nah, silakan kita berdiskusi dengan kelompoknya. Coba dulu kita buat hipotesis nih. Menurut kalian apa tujuan ibu tersebut memegang kening anaknya? Nah, silakan diskusikan dengan temannya, ditulis, jawabannya saja langsung, boleh dibuka buku catatannya, nanti buku paketnya disimpan dulu. Silakan dicoba dijawab, kira-kira jawabannya kenapa sih tujuan ibu tersebut memegang kening anaknya. Silakan. Saya akan membagikan LKPD-nya. Kita akan mencari, nah, carilah informasi sebanyak-banyaknya mengenai suhu. Nah, boleh dari buku teks, silakan boleh buku teksnya dibagikan. Boleh dari artikel yang sudah saya ambil di sana, silakan. Boleh atau kalian buka artikel, gunakan handphone kalian untuk mencari, silakan. Boleh dari artikel yang ada di internet, boleh dari YouTube atau dari video pembelajaran mengenai suhu ini. Silakan dicoba dicari. Kemudian sambil dikerjakan pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, sudah selesai? Baik, alhamdulillah ya. Nah, baik, jika sudah selesai, nanti kita periksa kembali jawabannya setelah kita akan memperhatikan pemaparan materi ya. Nanti ada pembelajaran interaktif, nanti kita akan nonton video dulu, nanti juga akan saya bahas oleh saya ya. Oke, silakan boleh semuanya. Nah, disimpan dulu alat tulisnya, kita akan fokus dulu ke layar yang ada di depan. Silakan, sudah siap? Oke, kita akan bahas mengenai materi suhu ini melalui video pembelajaran ya. Halo sahabat fisika, wah bertemu kembali ya. Internasional ya. Nah,
Untuk merubah atau mengkonversi dari Celcius ke reaumur, reaumur ke Fahrenheit, atau ke Kelvin, kita bisa menggunakan, nah ini nih, tadi ada titik tetap bawah dan titik tetap atas. Ini berdasarkan, apa tadi, titik beku, atau pada saat air mulai membeku, dan titik didih, atau pada saat air mulai berubah dari wujud cair menjadi gas. Masih ingat ya pada pembahasan minggu lalu? Masih ingat? Kalau dari cair ke padat kita sebut sebagai membeku, betul. Kalau dari cair ke gas, menguap. Oke. Nah, kita gunakan di sini tadi titik beku air itu dia dimulai dari 0 derajat Celcius dan akan menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Pada reaumur itu dia akan mulai membeku pada 0 derajat reaumur dan akan mulai menguap pada suhu 80 derajat reaumur. Reaumur ya. Kemudian pada Kelvin, air akan mulai membeku pada suhu Oke, biar tidak ngantuk, coba lihat ke depan. Tangan saya ada berapa? Fokus ya. Ada 1. Kalau jarinya? 5. 5 atau 4? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oke. Ya, itu biar kalian tidak ngantuk. Oke, kita coba. Kita lihat dari perbandingannya ya. Tadi dari 0 ke 100 itu berapa selisihnya? 40 derajat Celcius berapakah reaumur? Kita lihat perbandingannya, berarti 5 dan 4. Maka bisa kita tulis di sini berapa suhunya? 40 derajat Celcius kita kalikan perbandingannya nih. Berarti kalian kita carinya ini reaumur, maka 4 berbanding 5. 4 per 5. 40 bagi 5 8 kali 40 bagi 5 8 kali 4 32. Maka suhu pada reaumurnya adalah 32. Apakah sama dengan jawaban kalian? Sama. Wah, mantap. Good job, betul sekali. Sama ya. Oke, jadi apa sih itu suhu? Tadi sudah jawab ya. Suhu itu adalah panas atau dinginnya suatu benda. Atau dalam melakukan ukuran, karena dia merupakan ukuran, kita sebut saja ukuran panas atau derajat panas suatu benda. Nah, ini ya. Suhu. Kemudian, nah, semakin tinggi suhu suatu benda, maka akan semakin panas benda tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah suhu suatu benda, maka semakin dingin benda tersebut. Jadi yang pertama, apa tujuan ibunya megang ini? Boleh, karena ada berapa pertanyaan itu? 4 ya. Ini jawabnya yang ini 1, 2, 3, 4, dan yang ini lanjutan. Oke, yang satu bagaimana, apa jawabannya? Untuk mengetahui suhu amel tanpa menggunakan termometer. Iya, betul. Jadi biasanya digunakan untuk identifikasi awal anak itu sakit demam atau tidak. Good job kelompok 1. Kelompok 2 pertanyaannya apa tuh? Apa itu suhu? Semuanya sudah terjawab. Nah, agar lebih paham lagi kalian, kita akan praktikum. Nah, sebelum kita praktikum, biar kalian segar kembali, kita coba berdiri semuanya ya. Kita berdiri semuanya. Hati-hati jaga jarak ya. Silakan kasih jarak dengan teman-temannya. Kita akan coba ice breaking dulu. Oh, kaget saya juga ya. Kita ikutin gerakannya ya, saya juga ikutan. Wah, sebentar. Ayo. We're gonna do the monkey. Monkey. That's alright. Dan hari ini kita akan praktikum. Lanjutkan ke praktikum.
Silakan perwakilan kelompok mengambil alatnya ke depan, perwakilannya, silakan. Ini silakan. Ini silakan. Ya, silakan. Oke, baik. Nah, jangan lupa diisi dulu nama tiap kelompoknya. Jika sudah, silakan. Termometernya. Kita akan gunakan air pada suhu ruangan dulu, suhu normal dulu ya. Ya, silakan. Silakan lihat di sana dengan lurus berapa suhunya, kemudian kalian masukkan atau isi tabel hasil pengamatannya. Ya, bagi yang sudah kita gunakan suhu yang air dingin ya. Siapa yang sudah? Yang sudah, tulis di sana, buang airnya, nanti saya akan berikan air panas. Silakan buang airnya keluar. Udah, silakan buang airnya keluar. Saya akan berikan air panas. Silakan, jangan diminum ya, itu air keran. Yang sudah dicatat, buang airnya, kita ganti dengan air panas. Stok simpan di sana, saya akan ke kelompok. Stok, taruh. Pegang langsung naik. Ayolah, masih hangat. Silakan berhenti di berapa suhunya? Ya, tidak apa-apa, beda ya. Gelas kimia berisi air apa yang memiliki suhu paling rendah? Ya, coba yang lain teman-teman, yang mana suhunya paling rendah? Air dingin. Air dingin. Oke, pertanyaan yang kedua boleh? Iya, tepat sekali. Ya, jadi air yang memiliki suhu paling tinggi adalah air yang paling panas. Begitu juga kebalikannya. Air yang memiliki suhu rendah itu adalah yang paling dingin. Good job. Baik. Silakan dikumpulkan kembali ke sini. Alat dan bahannya, perwakilan kelompoknya mengumpulkan ke sini. Silakan. Baik, silakan kita akan lanjutkan kesimpulan. Bagaimanakah kesimpulan diksi kelompok dan praktikum kita hari ini? Silakan boleh dibacakan oleh perwakilan kelompoknya. Putri. Suhu memiliki derajat. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Perubahan semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Benda ya, dan semakin tinggi suhunya maka akan semakin panas. Oke, good job sekali. Sekarang kesimpulan dari kelompok 2 siapa akan? Oh, silakan, Bu. Ya. Nah, dari pembelajaran hari ini ternyata suhu adalah derajat atau tingkat panas suatu benda atau ukuran panas dinginnya suatu benda. Suhu sering juga disebut dengan temperatur. Betul sekali ya. Jadi yang ini menjelaskan kesimpulannya tadi ada bagaimana fungsi dari termometer ya. Tadi ketika dipanaskan dia akan memuai, tadi ya melalui celah kapiler, betul sekali. Dan tadi ada apa aja? Ada Celcius, skalanya, Reaumur, Fahrenheit, dan satu lagi ada Kelvin. Oke, good job sekali, bagus. Sekarang kelompok 3, silakan. Kesimpulannya, ternyata suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap panas atau dinginnya suatu benda. Satuan suhu adalah Celcius. Suhu adalah termometer dan cairan di dalam termometer adalah raksa. Jadi betul ya, pada termometer itu diisi oleh raksa, bisa juga oleh alkohol. Oke, good job. Oke, kelompok ini.
Kesimpulan dari suhu adalah suhu merupakan ukuran kuantitatif dari panas atau dingin suatu benda. Suhu diukur menggunakan termometer. Kesimpulan dari praktikum adalah air yang dingin memiliki suhu rendah dan air yang panas memiliki suhu tinggi. Di rumah, nah ada tugas ya. Kalian sajikanlah hasil pemahamanmu pada topik suhu ini. Boleh dalam bentuk tulisan, nanti kalian boleh dalam tulisan. Atau ada gambarnya, lebih bagus. Atau kalian bikin diagramnya, boleh. Atau kalian bikin videonya, itu akan bagus lagi. Nah, sesuai dengan minat kalian. Oke, itu untuk tugas, nanti akan dikumpulkan minggu depan. Baik, nah refleksi. Nah, kita lanjutkan ya. Apakah manfaat yang kalian dapat setelah mempelajari suhu? Siapa yang ingin refleksi manfaatnya? Manfaat mempelajari suhu sangat banyak. Salah satunya mendeteksi demam dan menjaga makanan agar tetap awet. Betul sekali ya. Tadi banyak sekali manfaatnya. Tadi yang di awal seperti pernyataan pematik ya. Kita bisa mendeteksi anak itu demam atau tidak. Nah, so ini ya. Kemudian kita juga bisa tahu bagaimana makanan itu akan awet kalau disimpan di lemari es. Baik, yang kedua apa yang menarik dari materi suhu? Siapa tadi ya? Oh ya, boleh silakan. Oh, silakan, boleh. Boleh? Ternyata suhu itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, betul sekali ya. Menarik sekali bahwa suhu ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan tadi menarik ya, kita sudah melakukan praktikum, kita sudah mengukur langsung suhu air yang keran, air dingin, dan air panas. Oke, nah nanti agar kalian lebih paham lagi, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Agak belum paham, silakan pelajari lagi, boleh lewat artikel, video di rumah, silakan. Kalau jika ada soalnya, silakan coba dikerjakan ya, agar lebih komprehensif lagi pemahaman kalian mengenai materi suhu ini. Oke, silakan. Jika yang terakhir nih, sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya dulu sebelum kita akhiri? Oh boleh, silakan. Sasa. Bapak izin bertanya, mengapa termometer bisa mengetahui tinggi rendahnya suhu suatu benda? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa ya termometer ini bisa tahu suhunya 30 derajat, suhunya 60 derajat, kok bisa tahu? Nah, pada termometer ini di dalamnya ada cairan. Ada yang tahu tadi apa cairannya? Ada raksa dan alkohol. Nah, alkohol ini jika dia kena panas, dia akan memuai. Nah, namun ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Apa itu memuai? Memuai ini adalah bertambahnya ukurannya. Jadi ketika dia kena panas, tadi betul dari kelompok ini, dia akan memuai, dia akan naik ke celah kapiler. Jadi naik suhunya. Kebalikannya kalau misalnya dingin, dia akan menyusut. Nah, jadi dia akan menyusut ke celah kapiler tadi. Nah, jadi suhunya kecil, ketahuan. Nah, itu kenapa termometer bisa tahu suhu dari suatu benda tadi. Pertanyaannya itu bagus sekali. Good job. Oke. Nah, minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan bahas masih di bab 3 suhu. Nah, kita akan ke kalor. Kalau ini energi kita akan bahas tadi juga ke pemuaian. Muai tadi ya. Pada termometer kenapa bisa bertambah ukurannya? Karena memuai zat yang di dalamnya. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, sebelum akhiri ada pantun terakhir. Kang Mamat pacar Aura, kasih. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.